Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengabdian Masyarakat, yang terhormat kepada Bapak Fikri Farihin, MPD, dan juga kepada teman PAI kelas B saya yang saya cintai dan juga saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Minatul Zahro, Prodi PAI dari kampus Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus keberhasilan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan ABCD. Jadi, apa sih pengabdian kepada masyarakat itu? Jadi, pengabdian kepada masyarakat ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan materi. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh individu maupun per kelompok dan juga dapat berupa berbagai macam aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Jadi bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan, meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pembangunan keberlanjutan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Jadi tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, menerapkan dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni. Dan yang keempat, membangun sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan relevansi perguruan tinggi serta menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan juga tanggung jawab. Apa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengabdian kepada masyarakat ini? Di sini faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengabdian kepada masyarakat sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Beberapa faktor kunci yang memegang peranan penting dari pihak perguruan tinggi dan pelaksana, yakni yang pertama komitmen dan juga keterlibatan tim pelaksana. Yang kedua perencanaan yang matang. Dan yang ketiga keahlian dan juga kompetensi tim. Yang keempat ketersediaan sumber daya. Dan yang kelima jaringan dan kemitraan. Dan yang keenam metode pelaksanaan yang tepat. Jadi pemilihan metode pelaksanaan yang partisipatif, kontekstual dan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat, sasaran akan meningkatkan efektivitas PKM dan juga evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang dari pihak masyarakat sasaran, yakni pertama harus partisipasi aktif masyarakat, dan yang kedua kebutuhan dan relevansi program, serta keterbukaan dan penerimaan masyarakat, dan ketersediaan waktu dan juga sumber daya masyarakat, serta dukungan tokoh dari masyarakat. Jadi dapat menjadi katalisator keberhasilan PKM karena mereka memiliki pengaruh dan dapat memobilisasi masyarakat. Dan keberhasilan pengabdian masyarakat dengan pendekatan ABCD di sini dapat sangat ditingkatkan dengan mengadopsi pendekatan asset based community development. Jadi pendekatan ini berfokus pada mengidentifikasi dan juga memanfaatkan aset serta kekuatan yang sudah ada dalam masyarakat.
alih-alih berfokus pada kekurangan dan juga kebutuhan. Jadi ada prinsip dasar ABCD dan juga kaitannya dengan keberhasilan PKM. Yang pertama, mengidentifikasi aset dan kekurangan masyarakat. Jadi ABCD memulai dengan memetakan berbagai aset yang dimiliki masyarakat termasuk individu, yakni keterampilan, pengetahuan, pengalaman, bakat dan juga semangat setiap warga. Dan asosiasi. Jadi kelompok-kelompok informal, formal, dan seperti organisasi keagamaan, kelompok hobi, pengumpulan warga, dan lain-lain. Dan juga institusi, yakni seperti organisasi publik dan swasta yang ada di masyarakat seperti sekolah, puskesmas, koperasi, dan juga bisnis lokal. Dan tempat, di sini sumber daya alam, ruang publik, dan infrastruktur yang ada di lingkungan masyarakat. Dan juga ada konstek. Seperti jaringan sosial dan hubungan antar individu, kelompok, dan juga institusi. Dan yang terakhir di sini sejarah dan juga budaya. Seperti pengalaman masa lalu, tradisi, nilai-nilai, dan juga kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Dan yang nomor 2 di sini membangun berdasarkan kekuatan, bukan kebutuhan. Dan yang ketiga, mengutamakan partisipasi dan kepemimpinan warga. Yang keempat, membangun hubungan dan jaringan. Yang kelima, berpikir dari dalam keluar atau bisa disebut inside and out. Sedangkan pendekatan ABCD meningkatkan keberhasilan, yakni dapat relevansi yang lebih tinggi, partisipasi yang lebih aktif, dan juga keberlanjutan yang lebih baik, peningkatan kapasitas masyarakat dan juga hubungan yang lebih kuat, serta dampak yang lebih signifikan. Jadi kesimpulannya di sini pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan materi. Dan juga keberhasilan pengabdian masyarakat dapat diukur melalui peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan pengembangan diri masyarakat secara program. Selain itu, keberhasilan juga terlihat dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, pendapatan, kualitas produk, dan kapasitas produksi masyarakat, serta mengintegrasikan pendekatan ABCD dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan dengan berfokus pada aset dan juga kekuatan masyarakat, yakni mendorong partisipasi aktif dan membangun hubungan yang kuat. Dan juga PKM dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Tim PKN berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengenali potensi mereka dan menghubungkannya untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai studi kasus keberhasilan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan ABCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.